Ya, selesai. Baik, siswa-siswi sekalian, hari ini kita mulai pembelajaran melalui video conference untuk mata pelajaran matematika. Nanti yang audionya masih on, nanti tolong bisa di off-kan setelah saya absen ya. Sekarang kita presensi terlebih dahulu. Ya, Pak. Tanggal 23. Afif Firmansyah. Hadir, Pak. Hadir. Anim ya. Anim belum ya? Belum masuk ya. Arif Wahyu. Kemarin saya masukkan ke grup juga Arif Wahyu enggak bisa, atau mungkin nomornya enggak aktif ya? Siswati? Kurang tahu, Pak. Siswati ada? Belum kayaknya, Pak. Belum. Baby? Belum. Elang Surya? Hadir, Pak. Iya. Evi Ananta Putri? Belum. Fajar Bagus? Nugroho ya, maaf ini salah ketik. Belum. Tadi kayaknya udah berhasil masuk ya. Terus ke Fatma Sari? Hadir, Pak. Hadir. Keti Rizka Roma? Hadir. Hadir. Feriska Umami? Hadir. Ya. Ida Ranasari? Belum. Iman Hudi? Belum. Indah Sakti? Indo Hadinata? Kiki Finanti? Tadi kayaknya ada masuk ya. Iswanto? Kumalasari? Lilis Wantina? Muhammad Gunawan? hadir, Pak. Hadir. Muhammad Mirza Hafidin? Suara sekolah dari kalian. Muhammad Yulianto? Hadir, Pak. Hadir. Nafi Arfur Rahman? Hadir. Hadir. Nafisatun Rizkiyah? Hadir. Oke. Nur Hadi? Hadir. Nurul Hidayah? Hadir, Pak. Oke. Ohlum Mita? Belum. Rimatul Aulia? Hadir, Pak. Hadir. Sani Rinatasari? Syariatin? Septin Nur Fadilah? Hadir, Pak. Hadir. Ikit Yulianto? Hadir. Iya. Sintawati? Rihesti Setianingsih? Hadir, Pak. Umi Sofiatun? Yusron Mutorik? Belum hadir. Ya, belum ya. Sementara itu dulu. Nanti kita kembali di akhir pertemuan kali ini. Baik, siswa-siswi sekalian, ini kali ini kita akan mengawali pelajaran materi baru ya, yaitu tentang transformasi geometri.
Namun sebelumnya mungkin pernah belajar tentang transformasi geometri di SMP ya. Untuk sementara yang masih aktif mikrofonnya bisa di off-kan ya. Bisa caranya? Bisa. Oh, ya. Sementara di off-kan dulu biar nanti suaranya tidak bertabrakan dan tidak berdengung. Ya? Ya. Kita mulai materi tentang transformasi geometri. Ya, kita di sini mengingat tentang transformasi geometri. Ada beberapa hal nanti yang termasuk pada transformasi geometri. Sebelumnya kita lihat dulu nanti arahan pembelajaran transformasi geometri ini. Terutama nanti kita kaitkan dengan masalah kontekstual sesuai dengan KD-nya. Yang pertama yaitu menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Indikator yang akan dicapai pada pembelajaran transformasi geometri ini adalah yang pertama menggunakan koneksi antar topik dalam satu materi matematika yang sedang dipelajari. Yang kedua menentukan koneksi antara topik dalam materi yang sedang dipelajari dengan materi yang lain. Tiga, menginterpretasikan koneksi antara topik matematika dengan kehidupan sehari-hari. 4, mengidentifikasi koneksi antara topik matematika dengan mata pelajaran lain selain matematika. 5, menerapkan koneksi antara topik matematika dengan teknologi. Jadi inti dari indikator ini adalah menghubungkan antara matematika dengan masalah yang lain. Entah itu topik dalam pelajaran matematika itu sendiri, materi lain, atau dengan mata pelajaran lain, dan juga dengan kehidupan sehari-hari serta dengan teknologi. Ini tujuannya tadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan tadi mampu membuat koneksi ataupun hubungan, mengetahui hubungan antara matematika dengan materi yang lain, materi pelajaran yang lain, kehidupan sehari dan juga dengan teknologi. Untuk pembelajaran daring kali ini nanti sudah saya rencanakan ini dilaksanakan dalam 8 kali pertemuan dengan rincian seperti ini. Jadwalnya sudah saya bagikan ya. Nanti kita pembelajaran melalui video conference dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet yang sudah kita laksanakan ini. Pertemuan pertama kali ini untuk topiknya transformasi geometri. Pertemuan kedua nanti hari Sabtu insya Allah. Kemudian untuk seterusnya kita jadwalkan hari Rabu dan hari Sabtu. Dengan durasi kita usahakan 30 menit ya maksimal. Jangan terlalu lama. 30 menit dengan asumsi sudah terkondisi kelasnya, sudah bisa masuk semua, nanti kita bisa mulai pembelajaran. Itu. Ini masing-masing materinya dengan topik yang ada, translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, komposisi, transformasi. Ada 5 topik yang akan kita bahas di materi transformasi geometri ini. Masing-masing topik kita pelajari dalam satu pertemuan. Nanti fokus kegiatan kita selama Vcon ini, karena tidak mungkin untuk tatap muka di kelas secara langsung, maka nanti kita membahas lembar kerja siswa atau LKS yang sudah saya susun pada modul. Nanti modul digitalnya saya bagikan, nanti bisa diunduh dan bisa dibaca melalui aplikasi yang sudah diunduh, yaitu Reasili. Nanti difokuskan pembelajaran pada LKS itu ya. Nanti kalau materinya nanti bisa dibaca di modul itu, materi tentang transformasi geometrinya. Dengan nanti ada videonya, kalaupun nanti kesulitan bisa dikomunikasikan dengan saya. Ini waktunya jam 9 ya, hari Rabu dan hari Sabtu, insya Allah jam 9, sampai pembahasan pada LKS 5, ada 5 LKS. Nanti pada pertemuan ke-7, itu presentasi tugas proyek. Secara kelompok ya, nanti saya susun kelompoknya, masing-masing kelompok beranggotakan 3-4 orang. Dan pertemuan nanti dipresentasikan secara kelompok ya. Ini sebagai nilai
proyek. Nanti kalau LKS ini dikerjakan juga secara kelompok, nanti dikumpulkan via WA. Ini saya jadikan sebagai nilai portofolio. Jadi nanti nilai keterampilan ada 2, yaitu portofolio dari pengumpulan LKS per kelompok itu. Yang kedua, penilaian proyek dari tugas proyek yang dilaksanakan. Jadi tugas proyek dipresentasikan pada hari Rabu, insya Allah tanggal 13 Mei ya, secara kelompok. Nanti kalaupun tidak bisa keseluruhan kelompok menampilkan, nanti mungkin bisa beberapa yang mempresentasikan. Kalau mau semua berarti nanti waktunya agak lama. Pertemuan terakhir, pertemuan ke-8 adalah hari Sabtu 16 Mei 2020 dengan agenda tes tertulis atau ulangan. Nanti model ulangannya mengerjakan soal yang terdiri dari 5 soal ya, yang memuat ke-5 topik ini, translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan komposisi transformasi dalam waktu 1,5 jam. Nanti termasuk dengan pengumpulannya ya, pengirimannya. Nanti soal saya bagikan, nanti dikerjakan di buku catatan di rumah, kemudian nanti jawabannya langsung dikirimkan melalui WA. Harapannya tidak mundur, sehingga nanti bisa tepat waktu hari itu. Kemudian kita lanjut pembahasan tentang transformasi geometri. Transformasi geometri adalah suatu pemetaan satu-satu atau onto. Ini bagian dari fungsi juga ya. Dari sembarang titik di suatu bidang ke titik lain di bidang tersebut. Titik lain di bidang tersebut disebut bayangan atau peta. Kalau objeknya atau benda yang ditransformasikan namanya prapeta atau objek atau benda. Perubahan karena transformasi geometri dapat berupa perubahan letak, perubahan penyajian atau orientasinya, maupun perubahan ukurannya. Transformasi geometri yang akan dibahas meliputi translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Bayangan hasil translasi, refleksi, dan rotasi kongruen, sama dan sebangun dengan objek semula. Ukurannya sama, bentuknya sama. Sedangkan bayangan hasil dilatasi sebangun dengan objek semula. Bentuk bangunnya sama, tapi kemungkinan nanti ukurannya berbeda. Itu yang dinamakan hanya sebangun, tidak kongruen, tidak sama dan sebangun. Ya, kita mulai pembahasan ini, aplikasi dari transformasi geometri. Beberapa contohnya misalkan di sini adalah motif batik. Nah, kalau kita cermati secara seksama, ada beberapa motif batik yang menggunakan ataupun menerapkan transformasi geometri ini. Baik salah satu ataupun 2 atau 3 sifat transformasi geometri. Bisa juga gambar dekoratif atau gambar hiasan. Ini contohnya, ini yang motif batik, ini yang gambar dekoratif, dan masih banyak yang lain. Nah, ini nanti tugas proyeknya membuat seperti ini. Bertahap ya, sampai tanggal 13 untuk presentasinya. Ini kalau kita cermati tadi penerapan transformasinya, misalkan di sini yang pertama contohnya, kita ambil satu bagian ini. Bagian ini kan tidak mungkin motif satu ini, kan? Jadi kumpulan beberapa. Kalau kita potong sebagian saja, segini misalkan, nanti bisa di bagian yang lain pemotongannya. Yang kita contohkan di sini. Ini transformasi geometri apa yang diterapkan di sini? Kalau kita lihat, kalau ini misalkan pusatnya awalnya ini misalnya kita buat. Kalau ini ke sini, ini kira-kira diapakan? Diputar ya, diputar atau dirotasi. Ini menerapkan rotasi. Yang semula mendatar, di sini garisnya tegak. Kalau ini ke sini rotasi lagi, ini ke sini rotasi. Tapi kalau yang ini, yang kiri dengan yang kanan, ini secara langsung kita bisa menerapkan refleksi atau pencerminan, dicerminkan gitu kan, tampak sama. Itu salah satunya. Yang kedua, misalkan ini, kalau kita ambil di sini potongannya, kira-kira transformasi apa yang digunakan kalau kita lihat? Ya, nanti kalau ini misalkan gambar pusatnya, kalau ini dibandingkan dengan ini, apa yang diterapkan di sini transformasinya?
bisa pencerminan ya. Bisa juga dianggap sebagai rotasi atau diputar. Kalau yang ini, yang ketiga misalkan, ini gambar dekoratif. Kita ambil potongan kecilnya di sini. Ya, ini dengan ini bisa kita asumsikan sebagai pencerminan ya. Kalau ini dengan ini, rotasi atau perputaran. Kalau dilatasi ataupun translasi, bisa apa enggak? Kita perhatikan di sini. Ini berupa lingkaran ya. Ini juga lingkaran yang lebih besar dibandingkan ini. Jadi kita bisa anggap ini sebagai dilatasi atau perbesaran perkalian. Atau kalau dibalik ini jadi ini menjadi perkecilan, gitu ya. Yang terakhir contohnya adalah seperti ini. Ini gambar kecilnya, kalau tadi gambar besarnya diambil potongan kecilnya. Sekarang misalkan dari potongan kecil ini digabungkan menjadi motif seperti ini atau gambar dekoratif seperti ini. Nah, itu ya. Nanti ini gambar kecil ini bisa juga menerapkan transformasi geometri. Kalau potongnya di sini, tengahnya di sini, bisa kita jadikan yang kiri dengan yang kanan sama. Bisa diasumsikan sebagai refleksi atau pencerminan. Tapi kalau ini sebagai satu bagian utuh, ini dengan yang putih misalkan, yang putih dengan yang biru ini, bentuknya sama, atau sebangun tadi, hanya saja ukurannya berbeda. Kalau bentuknya sama, ukurannya berbeda, itu termasuk dalam dilatasi. Ya, itu ya, beberapa penerapannya. Kalau yang translasi memungkinkan enggak? Ya mungkin saja. Misalkan ini yang atas dengan yang bawah. Ini kan sama ukurannya. Bisa ditranslasi, bisa juga pencerminan. Karena bentuknya sama. Ya, itu beberapa penerapan dari transformasi geometri. Mungkin nanti bisa dilihat di sekitarnya juga motif-motif batik yang menerapkan transformasi geometri. Atau cari di internet tentang gambar dekoratif atau motif batik yang menerapkan ini. Ya, itu sekilas sekaligus awal dari pertemuan kita kali ini. Nanti siswa-siswi sekalian, tugasnya adalah ini. Nanti yang akan dipresentasikan pada pertemuan ke-7 ya. Sekitar tanggal 13 Mei ya. Ini tugas proyeknya. Satu tugas, saya jadikan beberapa langkah di sini. Yang pertama, yang utamanya adalah buatlah suatu karya kreasi berupa motif batik, motif hiasan atau gambar dekoratif dengan menggunakan transformasi geometri, baik translasi, refleksi, rotasi maupun dilatasi, yang memuat minimal 2 jenis transformasi berbeda. Bisa tadi misalkan refleksi dengan rotasi, ataupun refleksi dengan dilatasi dan yang lainnya. Silakan bisa dikreasikan. Gambarnya bisa membuat sendiri ya. Bisa membuat sendiri, yang pintar gambar bisa dikreasikan. Yang kedua, langkahnya, karya dapat berupa kreasi sendiri atau memodifikasi hasil yang sudah ada. Misalkan motif batik di sekitar tempat tinggal Anda, motif hiasan atau gambar dekoratif dari internet. Nanti bisa diambil, bisa digambarkan sendiri, tulis tangan sendiri gitu ya, secara kelompok. Karya dibuat untuk satu potongan gambar dan satu bidang yang diperluas. Tadi ada potongan kecilnya, ada potongan besarnya. Sehingga nanti kalau motif batik menjadi batik keseluruhan seperti apa. Kalau gambar dekoratif atau motif hiasan, kan nanti bisa menjadikan hiasan dari alat-alat yang ada, alat rumah tangga, misalkan dia di hiasan gelas, hiasan tembok atau wallpaper, dan seterusnya. Kan seperti itu. Ataupun mungkin di kaos, dibuat di sablon. Itu. Yang keempat, ketentuan tugasnya, yaitu dikerjakan secara kelompok yang terdiri atas 3 sampai 4 orang. Ya, karena kondisi seperti ini nanti lebih baik memang dibentuk kelompoknya yang agak dekat rumahnya. Tapi saya juga tidak tahu nanti kondisi rumahnya seperti apa, jaraknya ya. Kalau misalkan memungkinkan silakan saya tunggu sampai maghrib ini ya, yang mengusulkan satu kelompok dulu siapa. Kalau yang tidak, nanti saya susun tersendiri anggota kelompoknya. Itu nanti tadi tugasnya akan dipresentasikan pada ini ya, hari Rabu tanggal 13 Mei. Harapannya sebelum tanggal 13 sudah dibuatkan, masih ada waktu dari sekarang
nanti bisa dilakukan, gitu ya. Nanti bisa dibuat jadwalnya dulu untuk langkah-langkah pengerjaannya. Nanti yang pertama tadi sudah mendesain, desainnya seperti apa. Yang kedua susun jadwal pengerjaannya sampai tanggal 13 Mei nanti. Nanti dibagi tugas per anggota kelompok apa saja. Nanti pada pertemuan kelima dan keenam saya adakan monitoring. Saya monitor kemajuan proyeknya. Saya tanya di sini ya. Mungkin ada yang mengalami kendala bisa disampaikan. Yang pertemuan ketujuh nanti tadi presentasi menguji hasil karyanya. Nanti bisa ditampilkan. Kalau yang masih mungkin perlu perbaikan nanti diperbaiki lagi sehingga nanti setelah itu bisa dikumpulkan. Itu ya untuk terkait dengan tugas proyeknya. Yaitu pembahasan kita pada kali ini. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sudah jelas? Alhamdulillah, Pak, sudah. Iya, itu kita tidak melulu membahas tentang materi misalkan translasi apa dan seterusnya. Secara sekilas kan sudah pernah dipelajari di SMP bahwa refleksi itu pencerminan, dilatasi itu perbesaran ataupun perkecilan gitu kan. Cuma nanti penerapannya seperti apa? Kita coba menerapkan. Kita juga nanti menerapkan dalam fisika misalkan yang dekat dengan matematika itu kan mata pelajaran fisika. Nanti penerapan di fisika itu dalam hal apa penerapan ini? Ini kita bahas pada pertemuan berikutnya. Begitu, nanti insya Allah hari ini saya bagikan modul digitalnya. Nanti kalau ada yang belum bisa mengaksesnya, nanti saya berikan tutorialnya cara mendownload dan membuka modul digitalnya. Begitu, ada yang perlu disampaikan atau mungkin ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita kali ini? Tidak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, baik kita cek kembali untuk presensinya ya. Tadi yang belum hadir, Anim Budiah Prasetyani. Sudah masuk? Sudah, Pak, itu di chat ada, Pak. Oh, ada ya. Saya lihat dulu. Oh ya, Anim, Evi, Ida, Kiki ya. Fajar juga. Anim, Evi, Fajar, Ida ya. Ya, nanti yang lainnya bisa konfirmasi lewat WA secara japri mungkin yang belum tersebutkan atau mungkin mengalami kendala dalam masuk ke room ini. Ini sebagai pembelajaran kita juga bagaimana menggunakan aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Oh ya, ini baru Yusron juga hadir ya. Ya demikian untuk pembelajaran kita kali ini bahwa kalau kita simpulkan transformasi geometri bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Contohnya tadi motif ataupun gambar dekoratif bisa menerapkan transformasi geometri. Itu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan pada pembelajaran kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh.